Ya, halo, kembali lagi dengan saya Teflis dengan video tutorial gitarnya. Nah, pada hari ini, pada video kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara memilih dan membeli gitar. Cara membeli gitar, kalian tinggal datang ke toko dan beli, menyerahkan uang dan memilih gitar, dan tinggal ambil dan terjadilah beli gitar. Nah, yang susunnya adalah cara mencari gitar yang baik dan sesuai dengan kalian. Nah, ada setidaknya beberapa kriteria yang harus kalian ingat sebelum kalian membeli gitar. Pertama, budget. Misalkan 1 juta, 2 juta, makin tinggi budgetnya tentu saja makin banyak pilihan yang tersedia bagi kalian untuk memilih gitar mana yang cocok. Yang kedua adalah model. Kalau misalkan kalian lihat di sini ada saya membawa 2 model gitar. Nah, yang satu ada lengkungannya seperti ini untuk tujuannya untuk memudahkan kalian untuk memencet di fret-fret yang tinggi seperti ini. Yang kedua itu ada yang tidak ada lengkungannya. Itu modelnya. Terus ada model macam-macam sekali. Yang ketiga adalah jenis dari gitar tersebut. Nah, yang keempat adalah tempat kalian membeli gitar tersebut. Nah, jadi ada duit kalian, model, jenis, dan tempat. Nah, kalau misalkan kalian budgetnya yang tadi saya katakan makin tinggi makin banyak pilihan kalian. Yang kedua adalah model gitar itu ada yang seperti ini, ada yang seperti yang seperti itu, dan masih banyak model-model yang lain. Ada yang lengkungannya sampai 2 juga di sini, ada yang lain juga. Itu terserah kalian tinggal cari-cari, search, dan warnanya juga bervariasi. Kalian tinggal pilih. Terus yang ketiga adalah dari jenis gitar tersebut. Nah, kalau jenis gitar ini ada 2, klasik dan akustik, buat yang main gitar biasa. Kalau misalkan kayak rock, gitar rock itu udah beda. Saya tidak membahas itu, kita bahas yang 2 ini. Jadi akustik dan klasik. Nah, kalau buat yang klasik itu biasanya menggunakan senar nilon dan biasanya empuk, dan biasanya digunakan kalau misalnya kalian mau belajar gitar ya disarankan untuk membeli klasik. Soalnya menggunakan senar nilon yang empuk, jadi mudah buat belajar gitar. Yang kedua adalah akustik, yaitu biasanya menggunakan senar string atau senar steel string, jadi menggunakan senar baja. Jadi kalau misalnya senar 4 sampai 6 ini baja, nanti senar 1 sampai 3-nya juga baja juga. Jadi bedanya itu kalau misalkan klasik itu necknya lebih lebar, kalau string itu lebih pendek lagi, lebih sempit lah. Ya, seperti itu. Dan juga lebih keras string daripada nilon gitu. Nah, kalau yang gitar saya punya ini semi akustik dan klasik, lebar tapi apa ya namanya ya gitulah. Pokoknya semi, kata orang-orang sih semi ya, saya yakinkan saja semi. Nah, jadi kalian tinggal memilih mana dari 2 jenis gitar tersebut. Nah, kalau misalnya tempat, kalian harus pilih dengan toko musik yang benar-benar toko musik, atau misalkan di tip di mall-mall gitu ya. Kalian harus perhatikan apakah dia stoknya banyak atau apa gitu. Kalau misalkan apakah terpercaya atau gimana ya, kalian tinggal pilih-pilih. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk yang tadi yang jenis gitar akustik dan klasik itu sebenarnya ada jenisnya lagi. Ada yang memakai ini, alatnya apa namanya, kalian cari sendiri. Di Google banyak. Ini buat nyambung ke ampli. Yang ini, yang sebelah kiri saya tidak bisa disambung ke ampli. Yang ampli itu buat pengarah suara di gitar. Kalau yang kanan itu tidak. Yang kanan bisa dikeraskan suaranya. Jadi kalian tinggal pilih yang mana, tergantung kebutuhan kalian. Rata-rata gitar yang elektrik, ini disebutnya akustik elektrik. Ini biasanya jatuhnya lebih mahal daripada yang tidak ada alat ini. Tapi kalau misalnya yang ini bisa juga dipasang ini, tapi nama biaya lagi. Nah, kita langsung masuk ke bagaimana cara memilih gitar yang baik. Dari yang tadi 4 kriteria tadi. Nah, kita langsung masuk ke gitar. Di gitar kalian harus perhatikan ada 1 neck, fretboard, fret 3, body 4, alat penyambung untuk ampli. Kalau misalnya kalian beli yang elektrik harus perhatikan ini juga. 5, alat pemutar ini juga. 6,
Terus ada yang namanya, ini juga kalian apa namanya, cari sendiri juga di Google. Nah, untuk mengecek yang bagian pertama yaitu neck, kalian harus cek lurus atau tidaknya. Lurus. Kalau misalkan kalian bingung dengan cara perhatikan necknya lurus atau tidak, nah itu dengan cara kalian taruh di bidang yang datar, kalian taruh saja gitarnya di situ. Kalau misalkan bengkok, jangan dibeli, karena nanti kalian mainnya akan seperti ini kalau main slide. Weng. Maksudnya seharusnya gitar yang normal dan normal dan bagus itu lurus supaya lebih gampang dalam bermain gitar. Yang kedua adalah fretboard ini kalau misalnya kalian lihat harus enakan lah buat dipindah-pindah kunci gitu. Karena setidaknya enak buat ditekan dengan senar. Setelah itu ada juga fret yang besi yang ditancapkan pada neck gitar. Nah ini juga kalau misalnya kalian ceknya dengan cara apakah ini tertancap dengan benar atau tidak, kalian tinggal mainkan kunci, misalkan kunci D dari fret fret yang di sini, kalian tinggal mundur saja. Nah itu bunyinya benar semua. Kalau bunyi yang tidak benar akan seperti ini. Itu. Nah ini sebenarnya senarnya udah nggak benar, karena kalian pencet sekeras apapun bunyinya kan teng 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 teng. Seharusnya seperti ini. Jadi akan bunyi seperti ini. Nah itu berarti kalian salah membeli gitar, karena satu fret saja yang salah itu akan mengganggu suara dari senar gitar kalian. Nah, salahnya di mana sih? Nah, coba kalian lihat. Ini fretnya agak ke dalam, yang ini. Yang ini. Coba kalian lihat. Iya, dengan seksama. Dan iya. Kalau misalnya dilihat itu agak ke dalam. Nah, untuk mengatasinya yang tadi dengan permainan kunci D dari yang sini. 3 senar diuji. Gitu. Nah kalau misalnya kalian bisa kunci gantungnya, kunci F saja, bunyinya satu senar bunyi semua belut, anggap saja bunyi semua karena emang bunyi semua. Yang D juga sama. Nah seperti itu. Itu untuk mengecek apakah fret-fret yang ditancapkan pada gitar itu sesuai dengan standarnya dan tidak ada bunyi yang kayak tadi. Nah, kalian juga harus menguji fret yang di sini dengan cara satu-satu saja. Kenapa di sini juga penting? Kalau misalkan kalian sudah ahli dalam bermain gitar, kalau misalkan fret di situ semua kayak tadi, ya selamatlah, harus beli gitar baru. Jadi ya begitu. Nah, untuk tadi fretboard dan juga sekarang kita body gitar. Nah, body gitar ini sebenarnya banyak macam kayu yang digunakan dalam body gitar ini, tergantung kalian mau jenisnya apa. Ada setidaknya ada 4 sampai 5 atau 6 macam untuk body gitar ini. Nah, yang saya gunakan itu maple jenis kayunya. Nah, ada gitar-gitar yang lain menggunakan jenis kayu yang lain. Kalian tahunya gimana? Cari di Google. Nah, itu ada karakteristik dan ciri-ciri tersendiri. Nah, kalian harus mengecek yang terpenting adalah body gitar adalah resonansinya, apakah sesuai dengan bunyi senar yang seharusnya. Kalau misalnya tidak, akan aneh suaranya. Terus yang kedua adalah kalian mengecek ada cacat atau tidak. Lihat seluruh bagian bodinya. Iya. Nah, kalau misalnya ada kalian beli gitar yang baru, nah kalau ada cacat sedikit, nah itu kalian harus sudah pertanyakan itu gitar baru atau gitar yang lama simpan di gudang terus lecet, atau gitar yang sudah gitar second bilangnya baru tapi ada lecet-lecet. Nah itu perlu waspada. Nah yang selanjutnya adalah bagian yang puter-puter ini. Kalian harus cek apakah alat pemuter ini
bisa digunakan dengan sempurna. Kalau misalnya diputar ke kiri, biasanya naik, putar ke kanan turun. Nah, seperti itu. Dan kalian harus cek setiap alat pemutar itu. Dan juga yang terakhir adalah ini namanya apa, kalian cari lagi di Google supaya kalian tidak malas-malasan. Supaya kalian tahu juga lebih detail lagi bentuk gitar ini adalah yang alat untuk menentukan tinggi rendahnya senar gitar kalian. Kalau misalkan senar gitar kalian itu rata-rata tingginya ya setengah senti atau lebih, tapi tidak lebih daripada 1 senti. Nah, kenapa saya suruh perhatikan ini, karena kalau misalkan ini terlalu tinggi, yang ininya terlalu tinggi dan kalian mencet senar tersebut senarnya setinggi ini, bayangkan kalian harus memencet senarnya sekuat apa, betapa sakitnya jari kalian. Gitu. Nah, selain itu juga ini juga mempengaruhi dari alat yang ini. Alat ini kalau misalkan kalian bunyikan gitar nanti ada senar yang tidak nyambung ke amplinya. Ya, harus kalian perhatikan. Dan juga itu juga harus kalian coba dengan cara memainkan beberapa kunci gitar. Nah, yang terakhir ini benar-benar terakhir adalah alat yang ini. Kalau misalnya kalian beri senar elektrik gitar elektrik, kalian ujinya harus dicolok ke amplinya, dan kalian uji cobanya tidak usah macam-macam, tinggal bunyikan semua senar, apakah senar suara gitar di sini sama dengan yang di ampli. Jadi coba dulu, colok, bunyi lagi, apakah sama. Kalau beda antara alat ininya yang salah atau amplinya yang salah. Kebanyakan sih ininya. Ininya apa? Nah, cari di Google. Nah, tips untuk membeli gitar yang terakhir adalah kalian mencoba dengan memainkan beberapa kunci agar kalian terbiasa dengan bukan terbiasa, agar kalian tahu ini sebenarnya gitarnya cocok untuk kalian atau tidak. Karena tangan kiri setiap orang kan berbeda dan jenis gitar juga berbeda. Jadi ya begitulah. Gitu. Nah, ada satu lagi yang saya ingin tunjukkan. Ini adalah, coba lihat. Ini dia ada sambungan. Ini contoh gitar yang kurang baik. Selain fret yang di sini yang nggak benar, ini ada juga seperti ini. Jadi kalian harus teliti lagi dalam memilih gitar. Apa model cocok, tapi kalau misalnya fungsi-fungsinya ada yang nggak benar, jangan dibeli. Buang-buang duit. Ya, demikian saja video tentang cara memilih dan membeli gitar yang baik. Semoga kalian terbantu untuk membeli gitar. Nah, kalau misalnya kalian ada suatu pesan atau apa, silahkan kirim email di bawah. Siapa tahu kalian ada yang diajarin apa, diajarin teknik apa, silahkan email di bawah. Kalau misalnya kalian komen di bawah juga boleh, tapi saya lebih prefer email supaya lebih chit-chatnya lebih enak lah gitu. Dan jangan lupa juga di subscribe di atas supaya kalian mendapatkan video tutorial gitar terbaru dari saya langsung ke YouTube homepage Anda. Dan jangan lupa di share di bawah. Kalau misalnya teman kalian pingin belajar gitar atau pingin sesuatu apapun tentang gitar, kalian bisa sebarluaskan video ini, siapa tahu membantu teman kalian. Nah, demikian saja video kita kali ini. Sampai jumpa dan tunggu saya di